Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hari ini. Dan tak lupa kita berikan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bu Novia selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis wacana. Baiklah, saya sebagai moderator akan memberikan perkenalan terhadap teman-teman saya. Yang pertama ada Alberto Carlos, Dinda Nilma Lestari, Natasha Alifah, dan saya sendiri Ruli Angga Pranadiska. Materi konsep struktur, tekstur, kohesi dan koherensi wacana dan teks akan dibacakan oleh Dinda Nilma Lestari. Pada Dinda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi wacana dan teks. Yang pertama, konsep struktur. Struktur berasal dari bahasa Latin yaitu structure, yang artinya bentuk atau bangunan. Bagian A, konsep struktur wacana. Struktur wacana merupakan bagian-bagian atau tingkatan-tingkatan dalam sebuah wacana yang saling berkesinambungan. Menurut Tarigan, terdapat 3 struktur wacana. Yang pertama, bagian awal atau abstrak. Yang kedua, bagian tengah atau orientasi. Dan yang ketiga, bagian akhir atau koda. Bagian B, struktur teks. Struktur teks merupakan tata organisasi dalam sebuah teks. Sebuah teks ditata sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, konsep tekstur. Abdul Rani 2006 menjelaskan bahwa pemakaian kohesi dan koherensi dalam wacana sangat diperlukan untuk membangun tekstur wacana. Tekstur tercipta karena adanya hubungan antar kalimat di dalam teks. Sifat tekstur berkaitan dengan pemahaman pendengar atau pembaca tentang pertalian makna. Selanjutnya, kohesi. Menurut Tarigan, kohesi merupakan kepaduan antara unsur sintaksis yang satu dengan yang lain, termasuk konteks dalam satu wacana. Dalam kata kohesi terkandung pengertian kepaduan, keutuhan yang menjelaskan aspek bentuk, yang mengacu pada aspek formal bahasa, di mana setiap kata saling berkaitan satu sama lain. Yang terakhir yaitu koherensi. Menurut Tarigan, koherensi adalah aspek makna yang mengacu pada aspek ujaran atau yang menggambarkan bagaimana preposisi-preposisi yang tersirat dapat ditafsirkan dan disimpulkan. Jadi, kohesi dan koherensi saling menunjang untuk membentuk suatu wacana yang utuh. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu kriteria teks 7 dimensi de Bock, Ronde Don Dessler akan dibacakan oleh Natasha Alifah. Pada Natasha Alifah disilakan. Saya Natasha akan menjelaskan tentang kriteria 7 kriteria teks oleh De Ronde dan Dessler. Nah, menurut mereka kriteria ini mereka mendefinisikan teks sebagai sebuah peristiwa komunikatif yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 7 kriteria teks ini. Nah, definisi ini juga berhubungan dengan genre-genre atau tipe-tipe teks tertentu, di mana semua genre itu memiliki ciri-ciri linguistiknya masing-masing. Nah, kita jabarkan kriteria yang pertama adalah kohesi. Kohesi itu apa? Kohesi itu adalah komponen dan permukaan tekstual. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah kohesi ini keselesian hubungan antara unsur satu dengan unsur lainnya dalam suatu wacana, sehingga struktur yang ada menjadi padu dan tersusun baik menjadi sebuah satuan wacana. Nah, sebuah wacana itu juga memerlukan kelengkapan informasi dan makna tuturan yang jelas atau mendukung, sehingga
terhindar dari keambiguitasan teks karena kalimat yang ada tidak memiliki struktur dan makna yang jelas. Nah, untuk mencapai kohesi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, adalah perulangan unsur-unsur leksikal, komponen kalimat, dan unsur linguistik. Selanjutnya ada anafora dan katafora, ada elipsis, dan ada konjungsi. Nah, yang setelah kita membicarakan tentang kohesi, maka kita bisa juga tentang koherensi yang kedua, yaitu apa? Koherensi atau semantik tekstual ini berbicara tentang menyusun makna sebuah teks. Nah, De Brugge dan Dessler berpendapat bahwa komponen-komponen yang ada itu bisa susunan konsep dan relasi mendasari teks lahirnya dapat saling diterima dan relevan. Koherensi sebuah wacana memerlukan kesatuan yang jelas yang berhubungan informasi pada topik sehingga bila kata, kalimat, dan paragraf saling dihubungkan, makna kalimat yang ingin disampaikan bisa ditemukan dengan mudah. Nah, kriteria yang ketiga adalah intensionalitas. Nah, intensionalitas itu apa? Intensionalitas ini lanjutan dari kohesi dan koherensi, di mana intensionalitas berpusat pada pengguna user, atau bisa dibilang berkenaan tentang sikap dan tujuan dari penghasil teks atau teks producer. Nah, di sini internasionalitas ini berusaha menyampaikan maksud pesan melalui sikap bicara, intonasi, mimik wajah, baik penyampai maupun penerima pesan juga harus memiliki kesadaran untuk mengetahui tujuan pesan yang dimaksud. Kriteria yang keempat adalah keberterimaan, itu artinya teks itu bisa diterima baik oleh audiens, di mana teks itu memiliki manfaat dan relevansi bagi penikmatnya. Nah, akseptabilitas ini merupakan cerminan dari internasionalitas, di mana teks tersebut harus memiliki manfaatnya. Nah, contohnya saja, bila kita berbicara tentang jurnal kedokteran, maka ada istilah-istilah dalam jurnal itu, ada istilah-istilah kedokteran. Maka audiens yang bisa kita ajak adalah orang-orang yang mengerti istilah tersebut, yaitu siapa? Yaitu para dokter atau mahasiswa kedokteran. Selanjutnya, informativitas. Nah, seperti namanya, informativitas itu mengacu pada kuantitas informasi baru atau yang diharapkan teks. Tidak hanya berhubungan dengan kuantitas, informativitas itu juga berhubungan dengan kualitas yang ditawarkan. Nah, di sini sebelumnya dibilang bahwa audien harus merasakan manfaatnya, maka di sini informativitas berbicara bahwa informasi tersebut harus diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada situasional. Situasional ini berkaitan dengan faktor-faktor yang membuat teks itu relevan dengan situasi kejadian, sehingga teks tersebut penerbitannya harus sesuai waktu dan kondisi agar dapat diterima oleh audiens. Dan yang terakhir adalah kriteria intertekstualitas, yaitu apa? Intertekstualitas itu merupakan suatu teks yang selalu terkait dengan wacana sebelumnya atau wacana yang muncul bersamaan, dan di sisi lain kriteria formal ini menghubungkan teks tertentu dengan teks-teks lain dari genre-genre tertentu. Nah, genre-genre tertentu ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki ciri-ciri linguistik tertentu. Nah, intertekstualitas ini berkenaan dengan faktor-faktor yang membuat pelaksanaan suatu teks bergantung pada pengetahuan dari suatu yang lebih dari yang dicapai sebelumnya. Maksudnya, wacana-wacana ini akan dipisahkan kembali sesuai dengan genre-genre yang terkait dalam isi atau makna wacana sebelum. Misalnya teks A berbicara tentang genre puisi, yang B tentang tentang genre-nya yang lain dan sebagainya. Selanjutnya diserahkan oleh rekan saya yang lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi dalam wacana yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk
yang disebut dengan kohesi, dan hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut dengan koherensi. Hal ini harus selalu diperhatikan untuk memelihara keterkaitan dan keruntutan antar kalimat. Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri atas bentuk, form, dan makna atau meaning. Keterkaitan dan kerapian bentuk dalam ilmu bahasa dinamakan kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi mempunyai peran, yaitu untuk memelihara keterkaitan antar kalimat, sehingga wacana menjadi padu. Tidak hanya sekumpulan kalimat yang setiap kalimat hanya mengandung pokok pembicaraan yang berbeda, melainkan satu unsur dalam teks yang harus menyatakan konsep ikatan. Untuk menjadi satuan wacana yang besar, satuan kata atau kalimat tersebut akan bertalian dan bergabung membentuk wacana. Kata dilihat dalam sebuah struktur yang lebih besar, merupakan bagian dari kalimat. Dari yang sudah disampaikan oleh kami, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran ini berkaitan dengan analisis wacana, di mana struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi itu saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk suatu wacana yang suatu wacana yang tepat dan padu sehingga bisa diterima. Nah, di mana kohesi dan koherensi ini mempunyai peran untuk memelihara keterkaitan antar kalimat sehingga tadi dibicarakan bahwa wacana itu bisa menjadi padu. Untuk menjadi satuan wacana yang besar, satuan kata atau kalimat itu akan berkaitan satu sama lain dan bergabung membentuk wacana. Seperti itu, dan menurut kami juga pendapat kami berkatakan bahwa kami setuju bahwa dengan melalui pembelajaran ini pembaca dapat memahami struktur terpadu dari wacana, di mana beberapa kalimat dan kata yang tadi saya sebutkan adalah memiliki hubungan satu sama lain, itu saling terkait, sehingga ketika kita sudah memahami atau kita sudah menemukan suatu wacana atau sudah menemukan mampu memahami wacana maksud pesan itu, maka sehingga berjalanlah komunikasi dua arah. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Pada kelompok lain, kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau tanggapan dan pertanyaan.